Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang Bapak sayangi, pada siang ini Bapak akan membahas tentang materi filsafat Islam, yaitu hubungan filsafat Islam dengan teologi Islam serta tasawuf. Para adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan, sebelum Bapak menguraikan hubungan ini, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan sepintas apa itu teologi Islam dan apa itu tasawuf. Nah, teologi Islam itu sebutan atau istilah dari ilmu tauhid. Nah, jadi ilmu tauhid itu nama lainnya adalah ilmu kalam atau teologi Islam, ya. Jadi ilmu kalam dalam bahasa Inggrisnya itu teologi. Nah, atau teologi Islam. Nah, teologi Islam ini adalah ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan ketuhanan dan juga persoalan-persoalan tentang nubuatan, kenabian yang berhubungan dengan ketuhanan dan makhluknya, atau risalah ketuhanan yang diamanatkan kepada Rasul untuk disebarkan, diberitakan kepada umatnya. Nah, itu adalah ilmu kalam, ya, atau ilmu tauhid atau teologi Islam. Nah, di dalam ilmu kalam itu atau teologi Islam itu dipengaruhi oleh pemikiran umat beragama, artinya pemikiran seorang tokoh ketika memahami ajaran ketuhanan. Nah, jadi misalnya ada dalam Al-Quran itu tentang surat Al-Ikhlas misalnya, qul huwallahu ahadallahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah ayat Quran surat Al-Ikhlas. Nah, seorang teolog Islam itu memahami teks surat Al-Ikhlas itu juga dipahami secara konteks, yaitu menjelaskan tentang keesaan Tuhan, sebagaimana keesaan Tuhan menurut Islam, bagaimana keesaan Tuhan menurut Islam serta hubungannya dengan pemikiran manusia. Nah, itu adalah diajarkan di teologi Islam atau ilmu kalam. Nah, ketika teologi Islam itu sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis, dan yang lainnya itu ijma, qiyas, serta pemikiran ijtihadi dari tokoh atau ulama dalam memahami ajaran Islam tersebut. Nah, ketika ulama memahami ajaran Islam ini, nah dia juga menggunakan akal tuh. Ketika menggunakan akal, maka yang keluar adalah tadi pemahaman keyakinan yang diuraikan menurut akal sehat, yang akal sehat ini tetap mengacu pada akal agamamis. Nah, itu teologi Islam, ya. Nah, ketika teologi Islam itu membahas kajian-kajiannya, mereka tidak lepas dari tadi hubungannya dengan filsafat, ya. Nah, filsafat pada umumnya dulu, dari filsafat kan sudah jelaskan hubungan filsafat dengan kemarin ilmu pengetahuan, ya. Nah, sekarang filsafat Islam, ya, hubungannya dengan teologi Islam. Jadi filsafat itu cara berpikir. Jadi mengeluarkan itu berarti cara berpikir Islam berdasarkan apa? Islam, ajaran-ajaran Islam. Jadi ketika berpikirnya diwarnai atau diarahkan untuk menjelaskan tentang ajaran Islam, itu filsafat Islam, ya. Nah, teologi itu juga ada menggunakan akal tuh. Jadi ada hubungannya, sama-sama menggunakan akal ketika membahas tentang masalah-masalah ketuhanan. Nah, itu hubungannya. Kalau filsafat lebih kepada logika formalnya, ya. Kalau filsafat Islam itu dengan ilmu akal dan logika mantik yang berasal atau dipengaruhi oleh pemikiran Yunani, ya. Kalau filsafat Islam cara menjelaskannya, sedangkan teologi Islam caranya sama, menggunakan tadi dalil akal, juga untuk memahami dalil akal itu untuk memahami tentang kalam Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi di sini hubungannya itu filsafat Islam memberikan fondasi cara berpikir atau logika berpikir ketika menjelaskan ajaran-ajaran tentang ketuhanan dalam Islam yang dibahas oleh teologi Islam. Nah, itu ya, jadi jelas banget hubungan antara filsafat Islam dengan teologi Islam. Kedua-duanya saling memberikan. Begitu juga filsafat Islam diberikan atau disumbangsi atau
filsafat Islam menerima cara berpikir teologi Islam. Artinya teologi Islam itu cara berpikirnya Islami ya. Nah, dengan teologi itu untuk keyakinan. Jadi ketika filsafat hanya tataran untuk teori, nah dengan dampak atau dengan bertemu dengan teologi Islam, maka teologi Islam juga memberikan arahan bahwa filsafat itu bukan semata-mata di dalam Islam itu untuk berpikir yang hanya sekuler, bukan. Sebagaimana yang terjadi di Eropa. Di Eropa itu pemikiran filsafat ujungnya adalah tidak menuhankan Tuhan atau ateis atau agnostisme. Dalam filsafat Islam tidak, justru memperkuat tentang apa-apa yang diyakini serta dipikirkan oleh teologi Islam. Itu jadi hubungan antara filsafat Islam dan teologi Islam itu saling memberikan ya, karena sama-sama metodologinya itu dengan menggunakan akal. Sumbernya teologi Islam jelas wahyu. Begitu filsafat juga dari wahyu juga akal sehat yang pengaruh pemikiran Yunani. Nah ini, jadi sama-sama dua-duanya dari menggunakan akal, juga sumbernya juga dari Al-Quran, hadis, serta yang lainnya, ijma atau qiyas. Yaitu hubungan antara filsafat Islam dengan teologi Islam. Nah, sekarang bagaimana hubungan filsafat Islam dengan tasawuf? Nah, filsafat Islam dengan tasawuf hubungannya, kalau tasawuf itu ada ilmu pengembangan daripada akhlak atau norma. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa suatu agama apapun, apalagi Islamnya yang komplit, itu terbangun oleh 3 unsur atau ada faktor yaitu akidah, syariah, dan norma. Akidah itu nanti diajarkan, dikembangkan dengan ilmu tauhid, yang nanti didalami lagi ketika ada hubungan akal dan wahyu, maka muncul pemikiran ilmu itu ilmu kalam itu ya. Nah, ilmu kalam. Nah, sedangkan kalau misalnya itu filsafat, nah filsafat Islam itu tadi dia ada pengaruh dari pemikiran Yunani, dan pemikiran Yunani yang positif ini diambil cara berpikirnya, cara metodologinya untuk membahas tentang keislaman. Jadi warnanya keislaman, bukan pagan, bukan berhala, bukan ateis atau agnostisme atau sekuler ya. Tuh, nah, lalu tasawuf apa? Tasawuf itu adalah pengembangan dari dimensi akhlak, dimensi moral ya. Jadi dimensi akhlak itu, di moral itu perlu ada pemikiran-pemikiran yang sifatnya akhlaki. Nah, maka filsafat Islam itu memberikan cara berpikir bagaimana akhlak, makanya muncul yaitu tasawuf falsafi dan tasawuf praktisi ya. Tasawuf akhlaki, tasawuf filosof itu adalah dia menggagas tentang masalah-masalah etika, masalah akhlak, tapi dibalut dengan kajian-kajian filsafat, pemikiran. Nah itu namanya hubungan antara filsafat Islam dengan tasawuf. Nah kalau anda lihat misalnya di dalam pemikiran Al-Halaj itu ya, Al-Halaj itu ada mistik kan, pemikiran mistik tentang Tuhan itu ada di dalam dirinya. Nah itu tuh diajarkan di dalam hubungan antara dimensi tasawuf Islam atau tasawuf dengan filsafat Islam. Cuma karena kalau pemikiran hal-hal kayak gini tentang bahwa dirinya juga, lidahnya juga ucapan Tuhan, nanti itu jangan-jangan nanti terbentur oleh tali syariah hukum ya. Nah karena secara teologi dia tidak menganggap dia Tuhan, tapi kalau syariah nanti takut orang awam memahaminya bahwa manusia itu adalah Tuhan, maka itu dilarang ya, karena dampak pada umatnya itu sangat berbeda, karena orang-orang beragama itu dalam memahami agama itu berbeda-beda gitu ya. Kecuali para filosof pasti jelas ya, paham betul, bukan pasti ya, bisa gitu ya memahami tentang filsafat, sedangkan orang awam sulit. Maka untuk menghindari supaya orang Islam tetap kuat akidahnya, maka ini dilarang pemikiran Al-Halaj itu. Ini adalah salah satu contoh pemikiran hal itu, pemikiran tasawuf ya, atau bahasa kitanya Inggrisnya mistik. Jadi tasawuf itu mistik Islam tuh. Jadi hubungan antara filsafat Islam dengan tasawuf adalah filsafat memberikan konsep-konsep logika ketika menjelaskan masalah-masalah tentang estetika dan etika Islam, tentang kehidupan yang bermoral. Nah itu adalah salah satu hubungan, karena ketika kita manusia itu bertindak bermoral, maka itu harus ada konsep ya. Gak mungkin dia tuh mempraktikkan tanpa ada ilmu atau konsep. Jadi konsep itu ilmunya.
Di sini filsafat memberikan dasar-dasar konsepnya atau teorinya atau statement-statementnya yang nanti dipraktekkan oleh tadi statement-statement filsafat itu yang berhubungan dengan batin ya, berhubungan dengan rasa, dengan feeling. Nah, ini tasawuf ya. Jadi tasawuf itu arahnya ke feeling batin sehingga filsafat memberikan pencerahan terhadap hati dan juga pikiran pada manusia beriman ya. Ya, gitu demikian saja hubungan filsafat dengan tasawuf atau filsafat Islam dengan tasawuf. Mudah-mudahan kajian ringkas ini nanti kita kembangkan lagi pada pertemuan selanjutnya supaya detail lagi, supaya kalian mahasiswa paham mengerti bagaimana sih sebenarnya hubungan Islam filsafat Islam, tasawuf Islam atau mistik Islam serta teologi Islam itu apakah selalu baik gitu ya dalam sejarah. Nanti kita akan mengupasnya minggu depan ya, konten ini dikembangkan lagi minggu depan dan juga sejarahnya ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa memahaminya sebagai kata akhir. Bapak mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.